halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fadilah Nur Suarman. Saya Abdul Aziz. Saya Susi Sulastri. Saya Muhammad Ikhwan Maula. Dan saya Novita Lestiani. Kami dari kelas 12 bahasa akan memaparkan upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Mari kita mulai! Pada topik kali ini, kami memiliki dua kata kunci, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa internasional. Menurut Wikipedia, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Selanjutnya, kami akan menjelaskan definisi bahasa internasional. Menurut Wikipedia, bahasa internasional atau bahasa global atau bahasa dunia adalah istilah untuk bahasa-bahasa dengan jumlah penutur yang banyak atau tersebar di berbagai belahan dunia. Penyebaran bahasa global terjadi karena beberapa faktor, seperti migrasi penutur bahasa. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa upaya untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya peningkatan juga dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Maka telah dihasilkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Indonesia, dan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Upaya peningkatan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional juga mendapatkan dukungan dari semua pihak seperti dukungan dari pemerintah dan dukungan masyarakat Indonesia serta dukungan melalui pengembangan dunia hiburan dan pariwisata. Yang pertama, dukungan pemerintah. Pada pasal 32 ayat 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Implikasi dari pasal tersebut adalah semua masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap forum. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Dalam Perpres tersebut ditegaskan kembali kewajiban penggunaan bahasa Indonesia di forum nasional ataupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Perpres tersebut secara tidak langsung mendukung dan menguatkan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia karena dengan aturan tersebut, mau tidak mau, masyarakat internasional harus mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, dinyatakan tujuan internasionalisasi bahasa Indonesia. Tujuan tersebut adalah untuk menunjukkan jati diri dan meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui A. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional. B. Pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. C. Peningkatan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri. D. Pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Dan E. Upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dukungan masyarakat Indonesia. Tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa resmi sebagai alat komunikasi yang dilakukan sejak dini. Hal tersebut akan menumbuhkan kebanggaan pada diri masyarakat Indonesia ketika menggunakan bahasa Indonesia. Rasa bangga itulah yang akan mendorong mereka untuk menggunakan, mempelajari, serta memperkenalkan bahasa Indonesia ke mata dunia. Yang ketiga, pengembangan dunia hiburan dan pariwisata. Dunia hiburan Indonesia dapat membuat negara lain tertarik akan kebudayaan termasuk bahasa Indonesia. Upaya yang digunakan yaitu 1. Menciptakan film yang berkualitas dapat membuat negara lain tertarik akan mempelajari apapun tentang Indonesia. 2. Penyanyi Indonesia pun dapat menciptakan lagu yang berkualitas dan enak didengar dapat membuat negara lain tertarik pula.
3. Kekayaan alam dan aset budaya yang dimiliki Indonesia juga mampu menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, serta dapat terdorong untuk mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia. Kita sebagai pelajar juga tentunya harus ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dengan cara mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Karena peningkatan fungsi bahasa tersebut adalah tugas dan misi kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Dan seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sangat penting untuk jati diri bangsa Indonesia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menumbuhkan semangat untuk mewujudkan hal tersebut demi bangsa kita tercinta, Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.